Pernah kepikiran nggak, misalnya kau punya mobil, lalu mobil kamu ditabrak karena alasan rem blong. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab? Nah, disinilah pentingnya untuk memahami prinsip asuransi. Halo, aku Arif Fathur Rahman. Di sini aku membahas tentang prinsip asuransi. Jadi disimak ya. Yang pertama adalah insurer interest atau kepentingan berasuransi, yaitu suatu hak hukum yang menimbulkan hubungan keuangan dan diakui secara sah oleh hukum antara tertanggung dengan barang yang diasuransikan. Pada pasal 250 KUHD menjelaskan bahwa perjanjian asuransi tidak sah dan penanggung tidak wajib untuk menggantikan kerugiannya apabila tertanggung tidak memiliki kepentingan atas objek yang dipertanggungjawabkan. Misalnya, Bapak Joni adalah pemilik sewa studio musik dan ia telah mengasuransikan studionya. Nah, pada suatu hari, ada suatu band yang menyewa studionya. Lalu ada kejadian di mana ada konsleting listrik. Jadi di sini penyewa punya hak untuk mempertanggungjawabkan studionya meskipun itu hanya sewa. Lalu yang kedua adalah utmost good faith atau adanya itikat baik. Tertanggung haruslah jujur dan terbuka terhadap kondisi objek yang diasuransikan. Jadi penanggung pun berhak untuk mengetahui semua informasi yang penting terhadap sesuatu yang diasuransikan. Jika ada informasi yang tidak sengaja ataupun yang disengaja, klaim asuransi bisa saja ditolak atau pertanggungannya bisa dibatalkan. Misalnya, Bapak Arsena memiliki properti villa yang sudah dibeli pada tahun 2023. Kondisi fisik bangunannya masih mulus, tidak ada retakan, kondisi airnya bagus, dan hal-hal lainnya tentang properti yang disebutkan oleh Bapak Arsena. Nah, disinilah penting untuk jujur, supaya tidak terjadinya batal pertanggungan asuransi. Lalu yang ketiga adalah proximate cause atau sebab terdekat. Klaim pertanggungan bisa saja ditentukan apakah sesuai atau tidak dari penyebab yang dijamin dalam asuransi polis, seperti jaminan asuransi pengangkutan darat cover A yang menjamin kebakaran, banjir, alat angkut darat terbalik, atau kereta api yang keluar dari relnya, tabrakan alat angkut atau barang dengan benda lainnya, dan tenggelamnya kapal feri saat melakukan penyeberangan. Nah, tujuannya adalah untuk menentukan apakah kerugian tersebut dijamin oleh polis. Lalu yang kedua, untuk membedakan sebab utama dan sebab jauh. Dan yang ketiga adalah mencegah sengketa antara tertanggung dan penanggung. Misalnya, suatu perusahaan truk trailer yang membawa BBM mengalami kecelakaan, yaitu truknya terbakar karena ditabrak oleh truk lainnya dari lawan arah. Nah, pada kasus ini, perusahaan asuransi dapat menanggung kerugian secara penuh kepada tertanggung. Hal ini sudah jelas karena truk tersebut mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh kendaraan lain, dan jaminan asuransinya mengcover kerugian tersebut. Lalu yang keempat ada indemnity atau ganti rugi. Indemnity adalah janji pasti dari perusahaan asuransi untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi finansial kepada tertanggung sesuai dengan nilai sebenarnya. Jadi dengan tujuan untuk mengembalikan posisi keuangan tertanggung sebelum kerugian, bukan untuk memberikan suatu keuntungan. Contohnya, truk trailer BBM yang mengalami kecelakaan dengan isi trailernya terbuang ke jalan. Lalu dengan total kerugian sebesar 30 juta. Dan sebelumnya perusahaan telah memiliki jaminan asuransi cover B atau secara all risk. Jadi jaminan kerugiannya dibayarkan secara penuh. Dan yang terakhir adalah subrogation and contribution. Subrogasi adalah prinsip yang mengatur pengalihan hak tertanggung untuk menuntut ganti rugi pada pihak ketiga setelah perusahaan asuransi membayarkan klaimnya. Contohnya, Bapak A menjaminkan mobilnya kepada asuransi Jaya Abadi. Nah, pada suatu hari, mobil Bapak A mengalami kecelakaan karena ditabrak oleh mobil Bapak B. Nah, perusahaan asuransi Jaya Abadi ini memberikan klaim kepada Bapak A dan menuntut ganti rugi kepada Bapak B. Lalu kontribusi adalah pembagian tanggung jawab pembayaran klaim di antara beberapa perusahaan asuransi yang menanggung satu risiko yang sama. Contohnya Rino mempunyai rumah mewah bernilai 18 miliar. Dia mengasuransikan rumahnya dengan nilai asuransi sebesar 1 miliar kepada asuransi ABC sebanyak 400 juta dan asuransi XYZ sebanyak 600 juta. Nah, co-leader dari asuransi tersebut adalah XYZ karena dia menanggung lebih banyak dibandingkan ABC. Nah, jadi di sini ada dua pihak asuransi yang menanggung satu resiko yang sama, yaitu rumah mewah milik Rino.
Oke, kesimpulannya, jadi 5 prinsip asuransi ini tentunya berkaitan dan penting untuk dipahami. Semoga dengan penjelasan yang saya berikan dapat dimengerti oleh penonton. Sekian, terima kasih.